Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan ya. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin terlebih dahulu. Mbak Hasna silakan untuk dipimpin. Siap, Dek. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar materi mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini kita akan menjelaskan mengenai norma dalam kehidupanku. Ada yang tahu norma anak-anak atau ada yang pernah mendengar kata norma itu apa? Aturan. Ya, aturan. Kira-kira di rumah anak-anak pernah ada aturan dari rumah atau dari luar rumah gitu? Ada. Apa contohnya? Yang di rumah. Yang pulang mana-mana. Ya. Ada lagi? Kata salam sebelum keluar rumah. Ya, kita sama sebelum masuk rumah ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran berbagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk sederhana norma dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Yang kedua, peserta didik melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan membuat kesepakatan dan aturan bersama serta mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga dan di sekolah. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, ayo anak-anak bisa berdiri yang rapi. Kita akan mendengar lagu nasional. Ayo berdiri semua. Silakan bisa duduk kembali. Udah semangat pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran? Biar lebih semangat, itu ada jadi kita semangat. Bisa semuanya? Ya, mulai ya. Semangat. Semangat. Oke, masuk ke materi ya. Tadi sudah ada yang menyebutkan norma. Apa itu norma? Aturan.
Indonesia, norma adalah aturan yang mengikat dalam masyarakat. Artinya, norma dijadikan sebagai panduan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini contohnya anak-anak. Untuk norma yang dijumpai di berbagai tempat, khususnya pada saat di rumah dan di sekolah, adalah adanya norma kehidupan akan berlalu. Yang pertama, gambar pertama ini adalah gambar membantu kedua orang tua di rumah untuk meringankan beban pekerjaan di rumah ya. Ini ada seorang anak membersihkan rumah. Yang kedua ini berpamitan ketika keluar untuk sekolah. Yang ketiga ini ketika menjumpai guru memberi salam dan menyapanya. Nah, macam-macam norma terbagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Nah, apa yang terjadi jika melanggar norma? Hukum. Ya, hukum. Seseorang yang melanggar suatu norma akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Sanksi atau hukuman tersebut dapat berupa dikucilkan dari masyarakat tertentu. Bentuk dari pengucilan masyarakat adalah di penjara atau sanksi sosial. Nah, untuk yang pertama penjelasannya ada norma agama. Norma agama adalah sekelompok aturan yang bersumber dari kitab suci berisi perintah, larangan dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Sumbernya norma agama yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat dalam kitab suci. Contohnya menjalankan ajaran agama masing-masing, bersedekah, berbuat baik, dan lain sebagainya. Sanksi melanggar norma agama yaitu dosa dan siksa akhirat. Nah, yang kedua anak-anak ada norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Nah, sumbernya hati nurani manusia. Contohnya dari norma kesusilaan ada berlaku jujur, bertindak adil, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Nah, untuk ketika melanggar norma akan dikenakan sanksi, yaitu rasa penyesalan. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara bermasyarakat. Nah, sumber dari norma kesopanan ini adalah adat kebiasaan masyarakat. Contohnya, kata kasar, menerima dengan tangan kanan, tidak menuju di segala tempat. Nah, sanksinya dicela masyarakat. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas. Nah, sumber dari norma hukum yaitu peraturan perundang-undangan jurisprudensi. Contohnya dilarang mencuri, dilarang merampok, dilarang mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Contoh dari norma hukum itu ada denda dan penjara. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ada norma, ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma yang terakhir norma hukum. Nah, di depan ini Ibu ada 4 norma. Silahkan nanti tolong bagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti perwakilan akan diberikan 1 kotak. Nanti bisa dipasangkan ke depan sini ya, sesuai dengan norma yang tercantum di kotak ini. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengisi ya, anak perwakilan bisa masuk ke depan. Sudah menemukan jawabannya? Jika sudah, nanti perwakilan bisa maju dan membacakan nomor yang ada di atas dan dipasangkan di depan. Ayo, bisa dibacakan lalu dipasangkan di yang sesuai dengan nama. Bertutur kata yang sopan dan santun kepada orang lain, termasuk norma kesopanan.
Meminta izin sebelum menggunakan kendaraan milik orang lain, kesopanan. Tidak mengobrol saat guru menjelaskan materi, termasuk norma kesopanan. Memberikan tempat duduk pada yang lebih membutuhkan, termasuk norma kesopanan. Selanjutnya, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, termasuk norma kesopanan. Tidak memotong pembicaraan orang lain, norma kesopanan. Oke, kita untuk Mas Akil. Selanjutnya masih ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ayo yang bermaju bisa maju. Perwakilan saja. Yang pertama adalah tetap menghargai proses ibadah umat beragama lain. Norma agama. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan rumah ibadah masing-masing. Norma agama. Yang ketiga, mencintai alam dan makhluk tak Tuhan, termasuk norma agama. Yang keempat, tidak berkomentar rasis atau mengolok-olok agama lain di sosial media. Norma agama. Yang kelima, menjalankan perintah agama seperti sholat, beribadah, dan membaca kitab suci. Norma agama. Yang terakhir, tidak menyebar fitnah atau berita bohong tentang agama lain. Norma agama. Terima kasih Mbak Umi. Tentang untuk Mbak Umi. Selanjutnya untuk norma kesusilaan dan norma hukum. Setiap orang mentaati rambu lalu lintas itu norma hukum. Setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga itu norma hukum. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak itu norma hukum. Tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan menganiaya itu norma hukum. Setiap siswa tidak boleh terlambat masuk sekolah, norma hukum. Tentang Mbak Olia. Selanjutnya terakhir norma kesusilaan. Tidak melakukan pelajaran atau penjara diskriminasi dan golongan tertentu, termasuk norma kesusilaan. Tidak menggunakan kata-kata kasar atau menghina orang lain, termasuk norma kesusilaan. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain, termasuk norma kesusilaan. Menolong sesama manusia dalam kesulitan tanpa pamrih, termasuk norma kesusilaan. Maaf bagian tentang bagian. Kita dapat semua ya untuk bagian dalam tentang norma. Di sini kita membagikan RKPD. Silakan nanti bisa dikerjakan. Nanti bisa diisi kelompok berapa, nama dan kelas ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu kasih waktu 5 menit bisa dikerjakan mulai sekarang.
Ya, ada yang maju. Ya, bisa dibacakan Anda. Bentuk norma agama aktivitasnya menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Selanjutnya melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Terus norma kesusilaan aktivitasnya 1. Menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua selalu mengedepankan sikap jujur. Terus norma kesopanan aktivitasnya yang pertama mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. Yang kedua menyapa guru pada saat bertemu. Terus norma hukum aktivitasnya yang pertama selalu mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua menyeberang di jalan raya melalui zebra cross. Tepuk tangan buat Mbak Amanda. Masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini anak-anak? Ibu di sini ada tulis. Itu akan memberikan lembar kerja, lembar evaluasi. Silakan bisa dikerjakan secara individu. Silakan alat tulisnya bisa dikeluarkan. Ibu beri waktu 5 menit bisa dapatkan juga. Nanti bisa diisi benar atau salah di lembar evaluasi masing-masing.
Benar atau salah? Nah, untuk yang keenam, norma kesusilaan tidak perlu diikuti jika kita tidak ingin. Benar